Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel video saya. Masih bersama dengan saya Mas Purwo. Nah, selamat datang kembali di channel video saya ya teman-teman. Nah, pada kali ini saya akan bahas tentang optimasi keuntungan di usaha kredit barang. Bagaimana caranya? Mari kita simak bareng-bareng. Mari kita diskusi ya bareng-bareng. Mungkin ada teman-teman yang mau sharing, nanti silahkan di kolom komentar. Nah, bagaimana caranya? Ayo kita bahas bareng-bareng. Yang pertama adalah kita pahami dulu ya teman-teman, kebutuhan konsumen itu apa. Misalkan teman-teman di usaha kredit barang di bidang elektronik misalkan yang paling mudah contoh aja HP ya teman-teman. Kalau ada customer kredit HP yang di pikiran kita apa ya? Ya HP aja kita kreditkan, yang secara awam ya, secara awam itu secara kita yang pemula ya, kita ya kreditkan HP aja ya. Mereka misalkan customer butuh HP ya, kita kreditkan HP saja. Nah, cara optimasi keuntungannya seperti apa? Misalkan kredit HP sudah kita deal, misalkan angsuran 300.000 atau 200.000 selama 6 bulan misalkan gitu ya. Bagaimana cara kita mengoptimasikan ya teman-teman? Sebelum kita deal di usaha, maksudnya sebelum kita deal di akad kreditnya, kita tawarkan ya teman-teman, apa sih yang butuh di HP itu misalkan teman-teman. Misalkan aksesoris ya teman-teman, bundling aja aksesorisnya. Misalkan aksesoris HP itu ada misalkan casing, terus ada tamper glass, terus ada, kalau sekarang ya HP sekarang itu merek-merek tertentu sudah nggak menyediakan charger ya teman-teman, tawarkan charger. Terus tawarkan misalkan butuh nggak untuk musik, misalkan teman-teman ya, untuk musik itu kita tawarkan ya yang gampang aja seperti ini ya. Untuk yang musik itu kan, untuk ini namanya handsfree ya teman-teman. Tawarkan yang handsfree yang agak, misalkan yang kayak gini kan yang harga murah kan misalnya 35 bisa sampai 40. Nah, yang untuk yang mahal kan misalnya, kalau misalnya teman-teman yang mahal kan bisa ada yang 1 juta, ada yang 800.000, 400.000. Nah, untuk apa ya, untuk customer tertentu itu kadang-kadang kalau kita nggak tawarkan, mereka itu juga akan beli sendiri ya teman-teman. Dengan sistem bundling seperti ini kita bisa mengambil keuntungan dari aksesoris ini. Misalkan kita hanya misalkan modal ngambil dari counter kita, modalnya hanya biasakan kalau casing sama charger sama tamper glassnya kan paling cuman nggak nyampe 200 ya, kita bisa bundlingkan, masukkan ke angsuran ya, misalkan masukkan harga 300 ya, seperti itu. Nah, itu cara kita untuk apa ya, lebih kreatif menambahkan item-item yang kiranya itu mereka butuh. Yang kebutuhan utamanya mereka sudah pasti beli HP, tapi kebutuhan sekundernya itu kalau kita tawarkan ya, kemungkinan mereka itu juga akan ya gini kelengkapannya ini belum ya. Nah, kemungkinan mereka itu akan beli. Nah, seperti itulah cara-cara kita untuk meningkatkan keuntungannya. Kemudian yang selanjutnya dengan cara kita ya sudah saya jelaskan beberapa kali ya, dengan cara kita misalkan menego ke agen atau menego ke distributor. Kalau HP misalnya kita bisa menego ke agen atau ke distributor, itu misalkan bisa turun 100 sampai 200. Itu juga bisa untuk meningkatkan keuntungan kita. Kalau kita misalkan mencari barang itu, kita juga sembari cross check harga di toko satu dan toko yang lainnya. Kalaupun tidak cross check ya, kita usahakan biasakan menawar, biarpun itu kita sudah langganan, biasakan untuk menawar ya. Untung-untung 100 tambah 200 itu kan upaya kita untuk meningkatkan keuntungan. Nah, tujuan usaha itu apa sih? Yang pertama ya mencari keuntungan pastinya ya, kita gali celah-celah keuntungan dari mana saja gitu ya teman-teman. Nah, itu diantaranya adalah untuk menambah keuntungan di usaha kredit barang ini ya teman-teman. Dan untuk menambah lagi adalah dengan cara kita jangan terlalu mengambil apa ya teman-teman, dan jangan terlalu mengambil itu keuntungan terlalu besar tapi jangka waktunya lama ya teman-teman. Kita usahakan biasanya memangkas jatuh tempo, memangkas tenor ya teman-teman. Gak apa-apa, misalkan 6 bulan kita pangkas, misalkan jadi tawarkan misalnya, Pak, ini kalau misalkan tinggal 2 lagi nih, udah 4 bulan ya, tinggal 2 lagi misalkan dilunasi, kita kasih diskon deh, misalkan 100.000 atau 150.000, nggak apa-apa. Yang penting modal kita cepat, terus apa ya, modal kita cepat, perputaran modal cepat itu kalau kita untung agak dikurangi sedikit, kalau kali banyak itu enak, kali banyak itu lebih untung daripada kita long panjang tapi untungnya gede tapi perputarannya lambat ya. Kalau saya ya prinsipnya, kalau di usaha yang baru awal-awal ya prinsipnya saya lebih baik cepat
nggak terlalu besar, tapi cepat perputaran modalnya. Dengan cepat itu kita promosinya orang-orang itu misalkan lebih cepat. Oh ya, si ini ngambil ke kita, si ini ngambil kita, itu promosinya kita juga enak ya, cepat ya teman-teman. Terus basic untuk mengambil keuntungan ya teman-teman. Nah, untuk mengambil keuntungan itu langkah apa sih yang pertama kita harus lakukan? Langkah-langkah apa aja yang kita lakukan? Yang pertama basicnya kita untuk mengambil keuntungan ya terutama ya promosi dulu ya teman-teman. Promosi dulu teman-teman, bagusin promosi ya. Saya sih nggak terlalu konsisten, tapi saya usahakan itu konsisten ya teman-teman. Setiap hari ya, kalau sehari nggak ini ya 2 hari sekali, sehari sekali, usahakan posting ya teman-teman di media sosial, di akun WA, update-update, terus update ya, harga-harga aja, update harga. Orang-orang itu biasanya, kalau kebiasaan saya sendiri kalau megang HP kan bacain status di WA, SW WA itu ya teman-teman, lihat-lihat. Orang-orang dengan secara nggak sadar itu, secara lihat tuh, lihat update harga. Yang awalnya ya mungkin nggak sekarang ya, tapi misalkan sebulan 2 bulan kemudian orang itu butuh, mesti ngubungin kita. Oh, awalnya lihat dari SW kita, ini update harga kemarin, HP hari kemarin, terus itu setiap hari ke orang ini update harga terus, harga HP, harga elektronik dan sebagainya. Orang-orang lama-lama tuh penasaran ya, lama-lama dengan penasaran itu mereka mencari tahu kalau misalkan butuh, atau misalkan mereka tuh butuh atau kepepet ya, orang-orang itu biasanya menghubungi kita, terus orang tanya-tanya, ini status kemarin WA, status ngelihat status dari kita kemarin kok seperti ini ya. Lama-lama dari situ ya, dari konsisten kita promosi, baik lihat status WA, baik status kita lewat kunjungan ke customer, ataupun kita lewat, kalau misalkan mau melihat brosur ya lihat brosur, atau lewat media online ya silahkan media online. Dengan kita konsisten, yang kita bangun, kita akan petik ya, nggak instan, namanya juga usaha itu sebulan, 2 bulan, 3 bulan kemudian baru kita petik hasilnya. Itu pun kita petik hasilnya juga nggak secara instan ya. Apa yang kita tanam hari ini ya kita akan petik di kemudian hari. Itu sama juga dengan saya ya teman-teman. Strategi marketingnya saya juga, kalau promosi itu saya nggak pikirkan hari ini, pasti, kalaupun ada hari ini yang nyangkut ya alhamdulillah, tapi saya pikirkan itu ke depannya. Ini sedikit curhat pengalaman saya tentang promosi ya. Awalnya saya juga, yang ini udah beberapa kali saya ceritakan, saya ulas di video-video yang lalu, tapi nggak apa-apa, sekedar remind untuk teman-teman yang baru gabung. Awalnya itu saya nyebar brosur pas COVID melanda itu ya. Saya target pasarnya juga nggak tahu ya teman-teman. Yang penting saya waktu itu, daripada saya di rumah, terus kerjaan juga waktu itu juga off, ya saya nyetak brosur aja, lillahi ta'ala, niat brosur seharga 1 juta rupiah. Waktu itu 1 juta rupiah itu 1000 lembar, ditambah ada bonusnya 200 lembaran atau berapa dari percetakan ya. Itu setiap hari saya sebar aja, saya juga nggak paham target marketing, nggak paham apapun. Yang saya pikirkan waktu itu, saya beli, maksudnya saya jualan HP waktu itu ya, tujuan saya itu untuk cash, tapi sebenarnya saya sudah menjalankan usaha kredit dari lama kan sudah, tapi tujuan saya itu mending cash 100-200 saya untung daripada kredit. Nah, saya setiap hari itu saya nyebar brosur kemana-mana, itu sekalian uji nyali, sekalian uji mental, maksudnya melatih mental kita, kemana, ke rumah-rumah, ke komplek-komplek yang sekitar saya dulu. Misalnya sehari itu bisa 2 kali, kadang nggak bisa sekali. Yang penting saya hari itu ada kegiatan, saya hari itu menyebar brosur. Lillahi ta'ala, niat saya memasarkan produk. Sehari 2 hari ada yang tanya, tapi nanyanya itu delalah ya, nggak tahu ya, delalah itu bisa kredit nggak Pak, gitu aja. Saya waktu itu niatnya saya memang cash ya, saya maunya cash, niatnya cash Bu, nggak kreditan, hari ini niatnya cash Bu. Nah, kebetulan itu ada yang nanya tuh, bisa cash nggak, bisa kredit nggak Pak, gitu. Nggak bisa Bu, saya hanya jual cash, nggak terima kreditan, gitu kan. Terus kebetulan waktu itu teman saya yang sekarang jadi agensi saya itu, tolongin saya lah Mas, saya butuh untuk anak sekolah, anak saya sekolah butuh. Kebetulan kan waktu itu lagi ramenya nge-zoom ya, untuk nge-zoom, tolongin lah saya lah Mas, kreditin saya, nggak apa-apa, saya harus survei nggak apa-apa, datang aja ke sini Mas, pokoknya saya tanggung jawab orangnya, nggak apa-apa kredit ke Masnya, nggak apa-apa, yang penting anak saya bisa sekolah, bisa ini ngikutin online lah, media online lah, ngikutin pelajaran lah Mas. Karena saya waktu itu ya saya juga susah, tapi ya kasihan juga ya iseng-iseng ya, saya itu ya
saya niatkan membantu aja lah sama orang ini, saya niat membantu lah. Untung juga nggak seberapa, untung waktu itu nggak saya pakai persentase, yang penting untung saya tak kira-kira itu untung lah ya gitu aja. Yang penting ya akhirnya dari situ satu sehari, 2 hari, 3 hari ya biasa aja, maksudnya sebulan 2 bulan kan lancar, ternyata ngasihnya lancar sampai lunas ya akhirnya. Lunas terus ada lagi dari dia juga, Mas kalau mau nih adik saya boleh nggak, adik saya di sini di bawah nih, dia kan rumahnya tingkat ya, di bawah nih tinggalnya mau kredit juga, ya boleh Mbak, silakan Mbak, 1 2 akhirnya sampai tetangga sekitarnya itu ngambil lewat dia juga semuanya akhirnya. Nah dari situ tuh ngambil lewat dia semuanya, ngambil HP lewat dia. Nah karena ya komitmen dari awal, kalau misalkan ada misalnya dengan orang yang menjadi agensi saya, komitmen saya ya kasih misalkan enggak persentase, pokoknya dari untungnya saya kasih 100.000, tahu untungnya saya ngambil cuma 400 atau cuma 300.000, saya kasih 100.000 buat yang mengambil lewat dia gitu loh. Nggak berapa, yang penting saya kasih 100.000 pas lunas saya lewat dia gitu loh teman-teman. Nah itu ya dari situ akhirnya rame satu tetangga sampai sekarang, sampai satu wilayah ya, maksudnya lewat dia semua. Alhamdulillah ya sekarang dari yang apa ya, yang kita bangun dari awalnya kita ya konsisten itu ya, sekarang saya memetik hasilnya itu. Saya juga yang penting ada seberapa pun modal, saya sekarang alhamdulillah itu sampai ngantri sampai ya, nggak sama nyari customer lagi. Nyari customer tetap perlu, cuman sekarang itu yang banyak itu customer nyari kita gitu loh. Ya itulah buah konsisten deh ya teman-teman, yang baru mau mulai usaha kredit, nggak kita petik sekarang ya teman-teman, kita petik nanti. Buah konsisten Anda hari ini, buah konsisten Anda hari-hari waktu yang Anda korbankan hari ini, yang Anda baru mulai hari ini atau baru mulai beberapa bulan yang lalu, Anda akan petik 1, 2, atau 3 bulan. Kalau sudah mapannya ya 1 atau 2 tahun kemudian baru akan Anda petik ya. Itu saya sudah jalan sendiri. Kalau teman-teman nggak percaya, misalkan ya buktikan. Dari konsisten Anda, mesti Anda akan petik hasilnya di kemudian hari, itu sudah pasti ya teman-teman. Nah itu saya ngomong begini ini karena saya mengalami, karena saya melakukan. Ya, saya nggak berani ngomong kalau saya nggak melakukan ya teman-teman. Itu adalah sekedar tips, trik, atau sekedar apa ya teman-teman, gambaran ya teman-teman, cara untuk meningkatkan keuntungan seperti apa ya, seperti itu ya teman-teman. Sedikit yang saya tahu dan ini saya share ke teman-teman ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Kalau misalkan ada yang mau nanya, yang mau kritik, yang mau saran, silahkan di kolom komentar ya teman-teman. Yang mau sharing atau bagi-bagi ilmu ya ke saya, silahkan ya teman-teman. Nanti chat aja di akun WA saya yang sudah ada di kolom komentar-komentar yang lalu-lalu, yang teman-teman yang menghubungi saya. Kalau misalkan ada yang kurang ya mohon maaf ya teman-teman, yang belum saya balas ya mohon maaf ya teman-teman. Nanti kalau misalkan ada waktu saya sharing-sharing lagi ya teman-teman. Udah sekian pada kesempatan kali ini, mudah-mudahan ini bermanfaat bagi teman-teman semuanya yang baru merintis usaha kredit. Kurang lebihnya saya mohon maaf, saya akhiri. Billahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.